Film ini dibuat berdasarkan cerita penduduk lembah sungai Amazon. Anaconda ini tak langsung menelan korbannya. Mangsanya akan dimuntahkan untuk dibunuh dan ditelan kembali. Berikut alur cerita filmnya. Di sebuah hotel, Ariau Jungle, Brasil, seseorang sedang melihat foto-foto seorang pedalaman suku Amazon. Perkenalkan, namanya adalah Terry Flores. Dan ini kekasihnya, bernama Kel. Mereka berdua berencana berpetualang dan mencari suku Amazon. Nama sukunya Sirisama. Mereka akan melakukan perjalanan 1609 km dari muara sungai Amazon ke pedalaman hutan tropis. Mereka akan melalui anak sungai yang dangkal dan sungai-sungai liar. Keesokannya, mereka berangkat. Ternyata dia bukan cuman berdua, tetapi mereka juga memanggil temannya untuk ikut. Temannya ini bernama Dani, dan yang ini bernama Matteo sebagai kapten kapal. Dan yang ini bernama Westrich. Dan yang ini bernama Danish. Dia membawa kekasihnya. Nama kekasihnya Gary. Setelah mereka semuanya berkumpul di pelabuhan kapal, mereka pun berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, hujan deras disertai petir. Tiba-tiba, ada seseorang yang meminta tolong untuk dibantu, di mana kapal dia terdampar. Karena baling-baling kapalnya patah dan sangkut di akar pohon, Kel dan Terry Flores menyuruh ikut ke kapal mereka. Dia bernama Sharon, yang sudah familiar dengan hutan Amazon. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka bertemu patung ular. Mereka pun bertanya ke Sharon yang sudah familiar dengan hutan ini. Dia bilang patung ular itu buatan suku Sirisama. Mereka menyembah ular raksasa Anaconda sebagai dewa penjaga mereka. Malam hari pun tiba. Gary dan Danish, mereka berencana merekam suara hewan di alam liar untuk dokumentasi. Tiba di alam liar, tiba-tiba mereka berdua diserang babi hutan. Untungnya Sharon tepat waktu menolong mereka berdua. Sharon melepaskan tembakan. Babi hutan itu pun dilumpuhkan. Di pagi hari, tiba-tiba jangkar kapal mereka tersangkut oleh sesuatu. Kel bersiap-siap untuk turun ke bawah untuk memastikan. Sharon mengatakan sama Kel, tali jangkar itu dipotong saja, jangan turun ke bawah. Karena, di bawah itu kamu bisa terbunuh. Di sungai ini, banyak hewan yang sangat berbahaya. Kel tetap pendiriannya untuk tetap turun. Dia bilang, aku sanggup. Lagi pula aku hanya takut pada anak ikan lele karena mereka bisa memasuki kantong kemihku untuk menusukku. Kel pun turun sendirian ke bawah untuk memeriksa jangkar kapal tersebut. Setelah memeriksa, ternyata baling-baling kapal yang tersangkut pada tali. Kel pun berusaha melepaskan tali itu. Dari baling-baling yang tersangkut, tiba-tiba ada hewan yang datang menyerang Kel. Sehingga Kel pun tiba-tiba dibuat tidak bernapas. Dia pun berusaha naik ke atas agar bisa diselamatkan temannya yang di kapal. Untung aja mereka yang di kapal melihatnya meminta tolong. Setelah berhasil dibawa ke kapal, temannya memeriksa mulutnya. Ternyata, Kel kemasukan tawon sungai yang mematikan dan beracun. Tiba-tiba Sharon menusuk lehernya dengan pisau agar Kel bisa bernapas lebih nyaman. Kel pun dibawa ke kamar untuk istirahat. Keesokan harinya di tengah perjalanan, mereka melihat dari kejauhan bahwa terdapat pohon dan akar belukar yang menghalangi mereka untuk melintasi jalur kapal mereka. Sharon berencana meledakkan dengan bom dinamit. Terry Torres bilang ke Sharon dia tidak setuju jika diledakkan dengan bom. Karena itu bisa mengganggu keseimbangan ekologis sungai ini. Sharon bilang kalau kita ledakkan ini hanya dalam 10 menit. Kalau kita kembali, pasti kita kehilangan 2 hari untuk ketujuan. Terry Torres mau gak mau akhirnya setuju. Daripada mereka harus kembali lagi, Gary dan Sharon turun untuk memasang bom granit. Setelah selesai merakit bom dinamit itu, tiba waktunya untuk diledakkan. Tak disangka dari ledakan, banyak ular anaconda yang terlempar ke kapal mereka. Mereka pun panik dan ketakutan melihat di kapal mereka banyak ular anaconda. Westrich pun digigit ular anaconda. Keesokan harinya, tiba-tiba Sharon meminta kapal dihentikan. Terry Torres mengatakan kenapa kita harus berhenti. Kata Sharon, kapal yang terbengkalai di situ mungkin ada bahan bakar. Karena penasaran, mereka memastikan ke sana. Sharon, Matteo, dan Dani menuju kapal yang terbengkalai.
Sesampainya di kapal terbengkalai itu, tiba-tiba Saron menemukan peti dia dulu waktu ikut kapal terbengkalai ini. Saron meminta ke Dani untuk membantu membawa peti ini menuju ke kapal. Dani dan Saron duluan membawa peti ke kapal. Sedangkan, Matteo masih berada di kapal terbengkalai itu. Matteo bilang ke Saron dan Dani untuk pergi ke kapal duluan. Sebentar dia akan menyusul. Tiba-tiba, Matteo hendak turun dari kapal itu. Matteo terpeleset, sehingga Matteo pun terjatuh ke air. Tak disangka di dalam air itu. Tiba-tiba di dalam air muncul sosok ular anaconda. Matteo pun dililit ular anaconda dan ditelan hidup-hidup. Dani dan Saron sudah di kapal. Terry Torres pun nanya ke Dani. Di mana Matteo? Dani bilang dia tadi di belakang saya. Dia suruh kami berdua duluan. Dani kembali ke kapal terbengkalai itu untuk memastikan keberadaan Matteo. Dani teriak memanggil nama Matteo. Tapi, tidak ada respon. Tiba-tiba Dani menemukan senter Matteo di air. Sedangkan, keberadaan Matteo tidak terlihat. Di kapal Saron bilang ke Terry Torres mengatakan kalau Matteo tidak ditemukan, kemungkinan besar Matteo dimakan ular anaconda. Tapi mereka tidak percaya, karena Dani tidak melihat Matteo dan tidak ada respon dipanggil. Dani pun memutuskan kembali ke kapal. Malam pun tiba, Matteo belum muncul-muncul dari kapal terbengkalai itu. Mereka bilang kemungkinan besar apa yang tadi dibilang Saron tadi pagi bahwa Matteo sudah dimakan ular anaconda. Mereka pun memutuskan meninggalkan Matteo dan melanjutkan perjalanan. Di pagi hari di perjalanan, Saron melihat ada monyet di pohon. Saron menembak monyet itu dan mengambilnya. Mereka berencana untuk menjadikan monyet itu untuk umpan mancing ular anaconda nanti malam. malam pun tiba, Saron memasang pancingan anaconda. Tiba-tiba, pancingan Saron ditarik sesuatu, mereka pun kaget, yang muncul ular anaconda dan pancingan putus. Tiba-tiba ular anaconda itu muncul kembali dan menyerang mereka di kapal. Dengan spontan Dennis lari untuk menghindari serangan ular anaconda. Tiba-tiba, Dennis terkena pukulan ular anaconda. Dennis jatuh dari kapal. Gary melihat kekasihnya jatuh dari kapal. Gary pun juga ikut terjun ke air untuk menyelamatkan kekasihnya. Tapi tak disangka, Gary dimangsa ular anaconda dan ditelan hidup-hidup ular anaconda tersebut. Setelah kejadian itu, malamnya Westridge, Danny, dan Torres mereka berencana membunuh Saron. Karena dialah penyebab, salah satu temannya terbunuh, dimakan ular anaconda. Karena memancing ular anaconda itu keluar dari sarangnya, mereka pun berhasil menangkap Saron dan mengikatnya di kapal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal mereka kandas. Karena sungai yang mereka lewati rendah. Dani, Westridge dan Terry Torres turun ke air untuk mengikat tali ke pohon untuk menarik kapal itu agar bisa lepas dari kandas. Tak disangka di kapal, Dennis ingin membunuh Saron karena Dennis masih marah dan dendam kepada Saron karena dialah dalang dan penyebab kekasihnya Gary terbunuh, ditelan dan dimakan ular anaconda. Ketika hendak membunuhnya dengan pisau, tiba-tiba Saron menangkap Dennis dengan kaki dan mencekiknya. Dennis pun tewas seketika. Tetapi Danny, Terry Torres dan Westridge tidak mengetahui kalau Dennis telah mati dibunuh oleh Saron. Saron pun langsung membuangnya ke air untuk menghilangkan jejak. Saron mengambil pisau di depannya, dan berhasil melepas tali yang mengikat tangannya. Tiba-tiba, Danny, Westridge dan Torres diserang ular anaconda. Pada saat mengikat tali kapal untuk diderek, mereka pun bertiga berusaha lari dari kejaran ular anaconda itu. Danny dan Terry Torres berhasil ke kapal sedangkan Westridge belum berhasil ke kapal. Karena panik dikejar ular anaconda, Westridge pun lari ke batu dekat air terjun dan bersembunyi di balik air terjun itu. Tak disangka, ular itu muncul di balik air terjun itu dan menyerang Westridge. Karena panik, Westridge pun melompat dari air terjun. Pada saat melompat, Westridge pun ditangkap ular anaconda, dililit dan memakannya hidup-hidup. Tiba-tiba pohon besar roboh mengarah ke kapal. Danny dan Torres pun melompat ke air untuk menghindari rebahan pohon itu. Setelah mereka berdua menyelamatkan diri dari pohon rebah, Danny dan Torres pun kembali ke kapal. Tak disangka, Danny dililit ular anaconda. Terry Torres pun berusaha untuk menyelamatkan Danny dari gigitan ular anaconda.
Terry Torres pun menembak ular anaconda itu tepat di kepalanya, ular itu pun mati. Dan Danny terlepas dari lilitan ular anaconda. Setelah berhasil menembak ular anaconda itu, tiba-tiba Sharon menodongkan senjata ke arah Terry Torres. Untung Kel datang tepat waktu. Kel pun menusuknya dengan obat bius ke Sharon. Sharon pun terbius dan terjatuh ke air. Mereka membiarkan Sharon terjatuh di air dan hanyut di bawah air. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah tua yang tidak berpenghuni. Mereka memutuskan untuk singgah ke rumah tua itu untuk memeriksa dan mencari bahan bakar kapal. Mereka hanya berharap menemukan bahan bakar di rumah itu karena bahan bakar mereka hampir habis. Tiba di rumah itu mereka berdua, melihat drum bahan bakar, mereka memastikan dan memeriksa apakah drum itu benar berisi bahan bakar. Tak disangka, saat hendak memeriksa mereka berdua menemukan kulit ular. Di tengah-tengah memeriksa drum tiba-tiba Sharon muncul dan memukul mereka berdua. Danny dan Terry Torres pun diikat berdua oleh Sharon. Sharon sengaja mengikat mereka berdua, dan menyiram dengan darah kera, untuk pancingan memanggil ular anaconda. Benar saja tiba-tiba ular datang, menghampiri mereka berdua. Mereka pun berdua dililit ular anaconda itu bersiap untuk memangsa dan menelan mereka berdua. Sharon pun dililit dan ditelan hidup-hidup sama ular anaconda. Ular anaconda itu pun siap telan Sharon hidup-hidup. Di akhir cerita mereka pun bertemu, suku Shirisama, dan mereka pun pulang, dan melanjutkan petualangan selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.